Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nabi Hernisa dengan NPM 140610230034. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis spasial yang berjudul kasus kronis filariasis pada tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat. Latar belakang di sini adalah filariasis limfatik yang sering dikenal sebagai elephantiasis adalah penyakit parasit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang membawa larva cacing filaria. Infeksi ini umumnya terjadi pada masa kanak-kanak dan dapat menimbulkan kerusakan sistem limfatik yang bersifat tersembunyi. Dampaknya ini tidak hanya medis tapi juga sosialisasi dan juga ekonomi, dapat menimbulkan stigma, penurunan partisipasi pendidikan kerja, hingga beban biaya rumah tangga. Dari perspektif kesehatan masyarakat, beban filariasis kronis ini memiliki dua karakter penting, yaitu yang pertama, filariasis merupakan NTD atau neglected tropical disease atau penyakit tropis yang terabaikan yang kuat keterkaitannya dengan kemiskinan, lingkungan permukiman, dan ketersediaan infrastruktur sanitasi. Lalu untuk karakter yang kedua ini, kasus kronis ini adalah indikator beban morbiditas yang persisten. Kasus kronis dapat tetap ada meskipun transmisi menurun sehingga membutuhkan strategi pelayanan kesehatan yang berkelanjutan melalui morbidity management. Lalu, di Provinsi Jawa Barat ini, heterogenitas antar kabupaten atau kota berpotensi menciptakan perbedaan risiko yang nyata. Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan indikator determinan kesehatan, seperti sanitasi layak yang mencerminkan kualitas lingkungan, rumah layak huni yang mencerminkan kualitas hunian dan perlindungan, rasio puskesmas terhadap penduduk sebagai proksi akses layanan kesehatan, lalu persentase penduduk miskin sebagai determinan sosial. Lalu untuk identifikasi masalah di sini adalah apakah rate kasus kronis filariasis menunjukkan autokorelasi spasial pada tingkat kabupaten kota Jawa Barat. Yang kedua, wilayah mana yang membentuk cluster high atau low serta outlier atau high low atau low high. Ketiga, wilayah mana yang terindikasi sebagai hotspot dan cold spot. Lalu keempat, model spasial econometrics mana yang paling sesuai untuk memodelkan hubungan rate kasus kronis filariasis dengan variabel-variabel penjelasnya. Lalu yang terakhir, seberapa baik pendekatan interpolasi di sini dilakukan IDW versus ordinary kriging dalam membentuk permukaan prediksi rate kasus kronis filariasis. Tujuan di sini yang pertama itu adalah memetakan distribusi jumlah dan rate kasus kronis. Kedua itu untuk menguji autokorelasi spasial globalnya. Yang ketiga itu untuk mengidentifikasi cluster dan outlier. Yang keempat itu mengidentifikasi hotspot dan cold spot. Yang kelima itu mengestimasi dan membandingkan beberapa model spasial econometrics. Yang keenam itu memetakan nilai prediksi. Dan yang ketujuh itu melakukan interpolasi spasial dari IDW dan ordinary kriging serta mengevaluasi akurasi melalui LOCV yang melihat dari RMSE-nya. Untuk batasan penelitian di sini, unit analisisnya dibatasi pada 27 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat dan sesuai cakupan Shapfile RBI 50.000/2023. Variabel respon utama dan analisis spasial di sini adalah rate kasus kronis filariasis dengan variabel jumlah kasusnya itu dijadikan sebagai distribusi peta spasialnya saja. Lalu untuk bobot spasial utamanya digunakan Quine continuity dan interpolasi dilakukan pada titik representatif wilayah atau sentroid di dalam poligon. Untuk metodenya, yang pertama itu kita lakukan persiapan data, lalu eksplorasi, lalu melihat nilai autokorelasi spasial global dan juga autokorelasi spasial lokal, lalu melihat hotspot atau cold spot, lalu melihat sensitivitas bobot spasial, lalu melihat mengukur atau menghitung pemodelan spasial econometrics-nya, lalu memilih model terbaik dan pemetaan dari hasil model spasial terbaik, lalu dilakukan interpolasi spasial dengan IDW dan juga ordinary kriging. Lalu dilanjut dengan tahap analisisnya. Yang pertama itu dilakukan perhitungan statistik deskriptifnya, dapat juga visualisasi dari histogram dari jumlah kasus kronis filariasis dan juga box plot dari jumlah kasus kronis filariasis. Berdasarkan hasil statistik deskriptifnya, jumlah kasus kronis ini menunjukkan variasi antar wilayah dengan beberapa kabupaten atau kota memiliki kasus 0 dan wilayah mencapai hingga 29 kasus. Di sini relatif memang angkanya sedikit. Lalu di sini dilakukan pembentukan bobot spasial dari Quine continuity-nya. Di sini dapat dilihat juga boleh disajikan data interaktif distribusi spasial dari seluruh variabel Y maupun variabel X dengan keterangan bahwa untuk variabel jumlah kasus tertinggi terdapat di Kota Bogor dalam angka 29 kasus, lalu di minimal itu di Kota Cimahi dengan angka kasusnya itu 0. Untuk rate kasus itu tertinggi di Kota Sukabumi dengan angka 0,164, lalu untuk yang terkecilnya itu di Kota Cimahi dengan angka 0. Lalu persentase sanitasi layak yang paling tinggi itu terdapat di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, dan juga Kabupaten Subang dengan angka 100% dengan
sanitasi yang paling minimalnya itu ada di Kota Tasikmalaya dengan angka 34%. Lalu untuk persentase rumah layak huninya yang paling maksimal itu ada di Kabupaten Indramayu dengan angka 85,78%, dan juga yang minimal itu terdapat di Kabupaten Sukabumi dengan angka 32,83%. Lalu terdapat juga rasio presentasi rasio dari puskesmas terhadap penduduk yang paling tinggi itu ada di Kabupaten Bekasi di angka 66,42, dan juga yang paling kecilnya itu ada di Kota Cirebon di angka 16,21. Lalu untuk persentase penduduk miskin yang paling tinggi itu ada di Kabupaten Indramayu dengan angka 11,93%. Lalu yang paling kecil itu ada di Kota Cimahi di angka 2,34%. Lalu selanjutnya dihitung pemodelan OLS sebagai baseline. Hasilnya itu menunjukkan bahwa seluruh variabel jelas itu tidak berpengaruh signifikan, dan adjusted R-score-nya itu rendah. Menunjukkan bahwa model OLS mungkin memiliki kemampuan penjelas yang terbatas serta variasi data antar wilayah. Lalu dilakukan uji moras residual juga, dan dapat hasil bahwa nilainya itu signifikan di angka 0,019. Hal ini menunjukkan bahwa residual model OLS ini masih mengandung pola spasial. Oleh karena itu, meskipun model OLS tidak signifikan, keberadaan autocorrelation spasial ini menunjukkan bahwa kedekatan non-spasial belum memadai. Untuk menangkap ketergantungan spasial, maka analisis dilanjutkan menggunakan model ekonometrika spasial. Lalu dilihat uji autocorrelation spasial globalnya dengan Morans I dan juga Gerrit. Morans itu di angka 0,0174 dan Gerrit itu p-value 0,038. Menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif yang lemah, yaitu wilayah dengan kasus yang serupa cenderung berdekatan secara geografis. Dapat juga scatter plot dari Morans-nya. Lalu untuk peta Lisa di sini terdapat dua wilayah yang low, terdapat klaster lokal terbatas. Di sini juga terdapat disajikan peta distribusi dari Lisanya, dan juga gadget ortnya juga untuk hotspotnya itu ada dua di angka kurang dari 0,05, dan yang kurang 0,01 itu ada satu wilayah. Lalu dilakukan pencarian model spasial terbaik dan juga diagnostik residual dan juga interpolasi. Yang pertama itu estimasi model spasial dengan perbandingan AIC, DIC, dan juga nilai log kliknya. Didapat yang paling kecil dan paling terbaik adalah model SEM. Model SEM menunjukkan bahwa dependensi spasial pada data lebih dominan muncul pada komponen error, bukan pada lag variabel dependensi secara langsung. Nah, di diagnostik residual model terpilih ini dapat dilihat juga ada peta interaktifnya. Peta di sini membantu melihat wilayah mana yang masih memiliki definisi relatif besar antara observasi dan prediksi. Lalu selanjutnya dilakukan interpolasi spasial dengan metode IDW dan juga ordinary kriging dengan untuk menggambarkan pola kombinasi sebaran rate kasus kronis filariasis di Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, dilihat dulu variogram empirisnya dengan RMSE dari variogram SPH itu 0,039 dan RMSE variogram X1 itu adalah 0,03, sehingga dipilih yang paling terbaik itu adalah variogram terjual dari X1 0,03. Lalu dilihat bahwa fitting variogram model terpilih sebagai berikut, menggambarkan hubungan antara jarak sumber X dan varian sumber Y meningkat seiring jarak menunjukkan bahwa lokasi yang semakin jauh cenderung semakin tidak mirip nilainya. Lalu dilakukan cross validation terhadap kedua metode dan juga ordinary kriging. Didapat bahwa ordinary kriging ini memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan IDW karena RMS-nya lebih kecil. Selain itu, MSSE dari ordinary kriging juga berarti satu yang mengindikasikan bahwa estimasi ketidakpastian kriging terkalibrasi dengan baik. Dapat juga peta dari visualisasi masing-masing metode interpolasi spasial sebagai berikut, yang menunjukkan bahwa rate dari kasus filariasis ini memang memiliki pola spasial yang tidak rata dan untuk beberapa sumber konsentrasi. Untuk metode ordinary kriging ini menghasilkan perkembangan prediksi yang relatif halus karena mempertimbangkan struktur korelasi spasial. Untuk interpolasi ordinary kriging yang varians prediksi ini menggambarkan tingkat ketidakpastian estimasi pada setiap lokasi interpolasi. Untuk peta dan interpolasi IDW ini menunjukkan pola sebaran rate kasus ini pencarian ruang lebih lokal dan tajam dibandingkan ordinary kriging. Lalu secara keseluruhan, ordinary kriging menghasilkan perkembangan prediksi yang lebih stabil dan disertai informasi ketidakpastian sehingga lebih sesuai digunakan sebagai dasar analisis lanjutan dan pengambilan keputusan. Lalu untuk kesimpulan dari keseluruhannya adalah berdasarkan hasil analisis spasialnya itu didapat bahwa model OLS sebagai dasar belum mampu menjelaskan variasi dengan baik.
lalu tidak terdapat indikasi multikolonialitas. Lalu untuk residual alasan ini mengandung otomatis spasial yang signifikan dengan uji monas residual itu menunjukkan p-value 0,19. Lalu uji LM di sini tidak memberikan sinyal tidak signifikan untuk memilih sel atau secara langsung karena ada uji nilai kelompok error tidak signifikan. Lalu model spasial terbaik ini berdasarkan AIC adalah SAM dari perbandingan AIC berdasarkan nomor nilai AIC yang paling rendah. Yang terakhir adalah model sosial menunjukkan ordinal grading akurat dibandingkan IDW untuk membentuk permukaan prediksi dari rate kasus variasi. Selanjutnya kita masuk ke dashboard analisis spasial dari kasus variasis ini. Dapat diinput data format Excel dan juga shapefile yang saya pakai itu RBI Jabar SHP. Setelah dijalankan, dapat masuk ke tab eksplorasi. Di sini terlihat bahwa ada 27 wilayah, ada rata-ratanya jumlah kasusnya dan juga ada median serta standar deviasinya. Di sini juga terlihat review dari dataset gabungan dari seluruh variabel dan juga wilayahnya. Di sini juga terdapat statistik deskriptifnya. Dan juga terdapat distribusi atau visualisasi dari grafik histogram dan juga box plot untuk seluruh variabel, baik variabel Y maupun variabel X-nya. Lalu terdapat juga peta interaktif untuk melihat distribusi spasial atau peta spasial untuk seluruh variabelnya. Di sini tab selanjutnya adalah autokorelasi. Di sini dapat dilihat bahwa Morans I-nya itu signifikan di angka 0,05 sekian dan juga Garrison itu di angka 0,03 sekian. Lalu di sini juga terdapat output dari Morans I dan Gary-nya dan juga scatter plot-nya. Dan di sini terdapat peta dari autokorelasi spasial listanya ini terdapat bahwa terdapat di sekitar 2 sampai 4 dari alpha 0,1 yang merupakan wilayah low. Lalu terdapat 3 wilayah juga untuk gain score-nya ini yang termasuk dalam cold spot. Lalu di sini ada estimasi modelnya. Dilihat bahwa dari OFS sebagai baseline ini untuk Morans residualnya ini signifikan di angka 0,094. Lalu di sini untuk uji LM testnya tidak terdapat lag yang signifikan sehingga dilakukan untuk pemilihan modelnya itu dilihat dari nilai AIC, BIC dan juga log-lib. Sini juga terlihat dari summary model SAM dan juga SAR-nya. Dilihat bahwa SAM di sini nilai thresholdnya 0,16 yang mengindikasikan bahwa sudah tidak terdapat autokorelasi lagi terhadap model SAM ini. Lalu dapat kita lanjutin ke tab berikutnya yaitu model terbaik yaitu model SAM. Di sini dapat dilihat ada AIC terrendah dan juga diagnosnya. Di sini dapat dilihat model terbaik dengan dilihat perbandingan AIC BIC-nya itu ada di model SAM dengan nilai AIC BIC terendahnya. Di sini juga sama seperti sebelumnya terdapat ringkasan model terbaik alias model SAM. Setelah itu di sini terdapat tab interpolasi dengan ada cross validation-nya, menunjukkan bahwa cross validation-nya itu yang paling terbaik adalah di ordinary grading dengan RMS-nya itu lebih kecil dibandingkan IDW. Lalu untuk variogramnya ini terdapat grafik sebagai berikut. Lalu untuk di sini juga terdapat visualisasi dari peta interaktif metode interpolasi spasial baik itu metode IDW maupun ordinary grading. Dan juga terdapat visualisasi peta ordinary grading dari prediksi sebagai metode yang terbaik. Lalu sini terdapat visualisasi dari peta prediksi model terbaik dan ke peta residual model terbaik. Itu model SAM, di sini juga terdapat prediksi aktual untuk scatter plot-nya. Program studi statistika FMA 4 merupakan program studi berakreditasi unggul yang berperan strategis dalam pengembangan analisis data untuk menjawab permasalahan nyata di masyarakat. Dengan kurikulum aplikatif, dosen berpengalaman, serta pemanfaatan data dan kasus real, mahasiswa dibekali kemampuan analisis statistika, termasuk analisis spasial dan juga epidemiologi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Statistika FMA 4 hadir sebagai pilihan tepat dalam mencetak analisis data yang kompeten, berintegritas, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.